Utang luar negeri Indonesia tembus Rp7.039 triliun per April 2025. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Bank Indonesia merilis data terbaru yang mencatat angka fantastis. Hingga April 2025, total utang luar negeri Indonesia menembus 431,5 miliar US dollar, atau setara dengan Rp7.039,4 triliun jika dikonversi menggunakan kurs Rp16.314 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tahunan, year-on-year, sebesar 8,2%, meningkat dari 6,4% pada bulan sebelumnya. Namun, dari mana datangnya utang sebesar itu? Bank Indonesia menjelaskan bahwa utang ini bersumber dari dua komponen utama yaitu, pemerintah dan sektor swasta. Porsi terbesar datang dari utang pemerintah yang pada April 2025 tercatat sebesar 208,8 miliar US dollar. Pertumbuhan utang pemerintah juga mengalami lonjakan, dari 7,6% pada Maret menjadi 10,4% hanya dalam waktu sebulan. Peningkatan ini tidak terjadi tanpa alasan. Bank Indonesia menyebutkan bahwa kenaikan utang pemerintah didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri, serta meningkatnya aliran dana asing ke dalam surat berharga negara, SBN, domestik. Fenomena ini, menurut BI, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid, meskipun dunia sedang berada dalam ketidakpastian pasar keuangan global yang cukup tinggi. Yang menarik, utang pemerintah ini tidak sekadar dikumpulkan tanpa tujuan. BI menyebutkan bahwa dana dari utang luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting dalam pembangunan nasional. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penerima porsi terbesar dengan 22,3%. Disusul sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,7%. Sedangkan sektor pendidikan menyerap 16,4%, konstruksi 12%, serta transportasi dan pergudangan sebanyak 8,7%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa utang memang diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan infrastruktur yang strategis. Sementara itu, dari sisi swasta, utang luar negeri tercatat sebesar 194,8 miliar US dollar. Namun berbeda dengan pemerintah, ULN sektor swasta justru mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada April 2025, kontraksi tercatat sebesar 0,6% year-over-year, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang minus 1%. Artinya, sektor swasta tampak lebih hati-hati dalam mengambil utang dari luar negeri. Meski secara keseluruhan utang luar negeri Indonesia terus bertambah, Bank Indonesia menegaskan bahwa posisinya masih berada pada level yang aman dan terkendali. Hal ini terutama karena mayoritas utang tersebut bersifat jangka panjang. Untuk pemerintah, 99,9% dari total utangnya merupakan utang jangka panjang. Sedangkan di sektor swasta, angkanya mencapai 76,9%. Dengan struktur utang seperti ini, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk bernapas. Utang jangka panjang memberikan waktu bagi negara dan perusahaan untuk mengelola kewajiban finansial tanpa tekanan jangka pendek. Namun tentu saja, tetap diperlukan kehati-hatian dan strategi pengelolaan utang yang cermat, agar beban fiskal tidak menjadi masalah di masa depan. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.